Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wayuni dengan NIM 19031069 dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kewirausahaan dengan dosen pembimbing yaitu Ranggi Rahimul Insan, SPMSI. Ini kita membahas 3 materi besar. Yang pertama yaitu menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Kedua, mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Dan yang terakhir yaitu bisnis model kanvas. Saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu menentukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif, keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu inovasi merupakan aktualisasi dari berpikir kreatif. Lalu pengelompokan ide wirausaha. Yang pertama ada new market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Tipenya yaitu duplikasi atau ide yang telah ada di tempat lain. Contohnya yaitu rumah makan, penjualan jasa HP, warteg, transportasi, dan lain-lain. B. New technology. Ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Tipenya yaitu menciptakan barang atau jasa atau proses yang benar-benar baru, seperti contoh yang telah saya paparkan. Yang C, new benefit. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Tipenya memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada, seperti contoh yang telah saya paparkan. Nah, munculnya ide itu ada kapan saja, di mana saja, dari siapa, dan dari apa. Selanjutnya, sumber ide. Menurut Logenesker, tahun 1991, sumber ide berasal dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan, lalu penelitian. Lalu menurut Susarsono, sumber ide itu berasal dari informasi, ilmu pengetahuan, adanya tuntutan. Lalu menurut Douglas, ada 37 sumber ide, yang diantaranya yaitu ada buku telepon, majalah, jurnal, perpustakaan, bank, distribusi, pialang, akuntan, teman, saing, hobi, pergian, kursus, seminar, produk, peraturan pemerintah, dan sebagainya. 4. Cara kreatif melihat ide. Cara untuk memunculkan atau mematangkan dan menyempurnakan ide dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. 5. Teknik mendapatkan ide. Ada itu pertukar pikiran, diantaranya diskusi kelompok, rapat. Lalu berandai-andai, kawin silang, keingintahuan, pendekatan tidak langsung, pendekatan ensiklopedia, komponen yang dimodifikasi, analisis sistem, dan meditasi. Selanjutnya, tips berpikir kreatif. Di antaranya yaitu memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Lalu gunakan sumber-sumber lainnya. Jaga dekat dengan cita-cita. Berpikir terbuka, menghadapi kenyataan, jangan putus asa, sharing masalah, bekerja dengan menggunakan metode. Yang 7 yaitu inovasi. Tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Tekniknya yaitu meningkatkan dan memperbaiki yang sudah ada, memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai, menciptakan hal baru yang berbeda, mengubah sesuatu bahan menjadi sumber daya, mengambungkan sumber daya tersebut menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Ada faktor pendorong inovasi yaitu faktor personal, di mana faktor personal ini bermula dari keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, pendidikan dan pengalaman. Lalu faktor lingkungan dengan adanya peluang. Inovasi yang berhasil biasanya didasari dengan beberapa motivasi. Yang pertama yaitu uang, kekuasaan, hasrat ingin terkenal, dihormati, nama baik, menciptakan sesuatu nilai atau kepuasan. Topik yang kedua yaitu mengenali peluang dan memilih jenis usaha.
mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu mengenali kebutuhan pasar. Usaha dapat berkembang karena adanya permintaan, dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum mampu terpenuhi. Seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya yaitu kosmetik, telepon genggam, dan fitur-fitur yang menarik, serta pulsa yang murah, atau membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu, serta hanya sekedar belanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang, lalu mengembangkan produk yang telah ada di pasar. Ide dari peluang ini bukan yang pertama, tetapi menjadi yang terbaik, melengkapi dari produk yang terdahulu seperti jasa catering, antar jemput di lembaga pendidikan, jasa penitipan anak di perkantoran. Yang keempat, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang berintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha catering, usaha pemasaran terpadu meliputi media cetak, televisi, radio, dan lain-lain. Topik kelima, mengenali tren yang terjadi. Produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut, di mana produk tersebut berkembang sangat pesat di pasaran. 6. Mewaspadai segala kemungkinan. Contohnya, produk inovasi dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar, yang bukan sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar musik digital. Nah, lalu menggunakan asumsi-asumsi yang benar. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Pertama yaitu tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Lalu buat daftar ide usaha. Nilai kemampuan diri, pilih kriteria bisnis yang hendak dibangun, konsultasi baik itu dari pengusaha, mentor, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa yang akan mendatang melalui riset. Lalu tetapkan pilihan. Selanjutnya, cara menggali peluang usaha. Pertama, memanfaatkan internet dan media elektronika lainnya. Baca buku dan referensi bisnis. Ikuti kegiatan seminar usaha, aktif bergabung di komunitas bisnis, datang ke pameran kewirausahaan, ngobrol dengan para pelaku usaha, kunjungi pusat-pusat bisnis, mengamati lingkungan sekitar. Lanjut yang terakhir yaitu bisnis model kanvas. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari bisnis model. Definisi model bisnis dapat disimpulkan. Pertama, bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, penciptaan nilai bagi pelanggan, agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu fase bisnis tertentu. Bisnis model merupakan sesuatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Lalu bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Keperluan model bisnis. Pertama, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Lalu, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Model bisnis juga dapat dilakukan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan sekuensinya. Komponen model bisnis meliputi siapa yang dilayani, apa yang ditawarkan, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Menurut apa yang dijual, ada 3 jenis model bisnis. Yang pertama kreator,
distributor non. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis tertutup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen yaitu segmentasi konsumen, proposisi nilai konsumen, saluran, sumber pendapatan, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, dan struktur biaya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik itu dalam kata-kata